Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatu Anissa, dokter muda di Kepanitiaan Klinik bagian Neonatologi SOD Arifin Ahmad yang akan membahas tentang kelainan bawaan. Kelainan bawaan itu berupa mayor dan juga minor. Kalau kelainan mayor ini, kelainan yang telah mengganggu fungsi tubuh, sedangkan kelainan minor itu belum mengganggu fungsi tubuh seperti lalat. Nah, kalau kelainan mayor ini seperti CTFV yang sudah mengganggu fungsi tubuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelainan bawaan mayor yang dimana kelainan ini dapat membuat orang tua atau keluarga dari si bayi itu menjadi cemas sehingga khawatir. Jadi secara definisi kelainan bawaan ini adalah kesalahan pembentukan pada struktur, posisi, atau fungsi suatu organ atau sistem. Nah, kelainan ini biasanya kita nih dalam kromosom ini terbentuk berpasangan. Tapi pada kelainan ini ada disebut dengan trisomi. Dan paling sering itu ada trisomi 13, trisomi 18, dan juga trisomi 21. Ini contohnya adalah trisomi 13 yaitu disebut dengan sindrom Patau. Sindrom Patau ini adalah atau sindrom trisomi 13 itu dengan kelebihan kromosom 13 ini didapatkan dengan pemeriksaan kromosom dan tanda-tandanya itu adalah backward sloping forehead, adanya defek kulit kepala, bentuk dan letak telinga yang abnormal, rahang bawah kecil, celah bibir atau langit-langit, adanya rocket bottom feet dan juga adanya polidaktili. Lalu ada trisomi 18. Trisomi 18 ini sama, ini kelebihan juga pada kromosom 18 dilakukan pemeriksaan kromosom. Cirinya itu ada adanya occiput prominent, bentuk dan letak telinga yang abnormal, adanya kelainan jantung bawaan, tangan yang menggenggam, dan juga adanya rocker bottom feet. Yang ketiga adalah yang sering kita temui adalah sindrom Down atau trisomi 21. Ini kelebihan pada kromosom 21 yang sering ditandai adanya kelainan jantung dan juga saluran cerna. Untuk penegakan diagnosis dilakukan pemeriksaan kromosom, EKG, dan juga ronsen. Dan ciri-ciri pada sindrom Down ini adanya mongoloid face, epicanthus yang melebar, low set ear, simian coils, dan juga ada macroglossy, dan juga ada yang terakhir adalah hipotoni. Yang selanjutnya yang sering kita temukan juga adalah labioskisis dan juga labiopalatoskisis. Itu terdapat celah pada bibir dan juga pada celah pada langit-langit. Nah, sehingga terdapat berhubungan langsung antara rongga hidung dan rongga mulut akibat adanya kegagalan dari organogenesis pada perkembangan embriologi. Pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan itu adalahnya ditemukannya kesulitan pemberian asupan serta infeksi paru dan telinga yang berulang. Ciri-ciri pada bayi yang dapat ditemukan itu adalahnya celah bibir dan celah langit-langit, penutupan celah dengan pembedahan sebelum fonasi. Itu dilakukan pada labioskisis itu usia 1-3 bulan. Kalau labiopalatoskisis itu pada usia 6-12 bulan. Dan jikalau pemberian ASI diberikan pada dot panjang untuk menghindari dari aspirasi. Yang selanjutnya adalah atresia esofagus. Ini adalah gangguan kontinuitas esofagus dengan atau tanpa hubungan dengan trakea atau esofagus yang tidak terbentuk sempurna. Ini ada kelainan bawaan di mana ujung saluran esofagus ini buntu 60%, biasanya disertai dengan hidam neon. Tanda dan gejala yang dapat ditemukan itu adalah biasanya bisa dideteksi sejak prenatal, itu pada usia 18 minggu. Dan itu ada liur yang menetes terus-menerus dari mulut bayi, hipersaliva dan saliva dalam bentuk yang buih. Setiap pemberian makan bayi itu ada batuk dan juga adanya sumbatan, terdapatnya sesak napas dan juga sianosis, serta terdapatnya muntah. Itu adalah atresia ani. Atresia ani ini juga suatu kelainan bawaan di mana tidak terdapat lunet bang pada anus yang atau tidak sempurna akibat kegagalan penurunan septum anorektal pada masa embrio. Jadi tanda dan gejala ini adalah mekonium ini tidak keluar dalam waktu 24-48 jam setelah lahir. Tinja yang keluar dari vagina jikalau perempuan, terdapatnya perut yang kembung yang progresif, kadang disertai muntah pada umur 24-48 jam dan urin yang bercampur dengan mekonium. Dan tata laksana yang diberikan itu adalah pertolongan pertama, memberikan dukungan dan keyakinan pada ibu bayi untuk tidak memberi apapun lewat mulut terlebih dahulu, lalu melakukan colok anus untuk mengetahui keadaan anus, lalu selanjutnya kita rujuk untuk penanganan yang lebih lanjut.
Lalu ada Hirschsprung. Hirschsprung ini adalah suatu kelainan bawaan di mana tidak terbentuknya sel ganglion parasimpatis dari pulcus mesentericus. Ini didapatkan seperti di gambar, itu adanya distensi abdomen atau kembung, adanya muntah berwarna hijau. Bila anus itu dicolok, itu feses itu keluar tuh seperti menyemprot. Untuk mengurangi distensi ini, anus itu dicolok supaya feses dapat keluar. Dan apabila terjadi muntah, kita lakukan perawatan muntah agar tidak terjadi aspirasi dan selanjutnya kita rujuk. Lalu ada omfalokel. Omfalokel ini adalah penonjolan usus atau isi perut melalui akar pusat yang hanya dilapisi oleh peritoneum atau selaput perut dan tidak dilapisi oleh kulit. Nah, banyaknya usus dan organ perut lainnya ini menonjol pada omfalokel ini bervariasi tergantung besarnya lubang di pusar. Jika lubangnya kecil, hanya usus yang menonjol. Jika lubangnya besar, hati juga bisa menonjol melalui lubang. Untuk penataaksanaannya, kita harus merujuk agar tidak terjadi cedera pada usus dan infeksi pada perut. Segera dilakukan pembedahan untuk menutup omfalokel. Selain omfalokel, ada namanya gastroschisis. Ini herniasi usus besar dan usus kecil melalui defek dinding abdomen. Dan pada pemeriksaan tampaknya herniasi usus besar dan usus kecil melalui efek dinding abdomen itu. Lalu selanjutnya ada meningomyolokel. Ini adalah dilatasi kistik dari meningen yang terkait dengan spina bifida dengan atau tanpa defek kulit di atasnya atau abnormalitas dari akar saraf. Jadi berbagai derajat defisit motorik dan sensoris ini terdapat di bawah ketinggian lesi. Nah, kelainan lain anus ini tetap terbuka, paralisis kedua ekstremitas bawah dan kelainan pada bentuk kaki dan juga bisa terdapatnya hidrocephalus. Untuk penata laksanaannya harus kita rujuk untuk segera dilakukan pembedahan. Lalu ada hipospadia. Hipospadia ini adalah kelainan urologis yang paling sering kita temui. Dapat bersifat glandular, koronal, anterior, mid atau post penis atau perineal. Ini ditentukan oleh di mana letak dari lubang dari uretranya. Nah, penis ini melengkung atau korda, defisiensi perfusium ventral, bisa lubangnya di meatusnya abnormal, dapat juga disertai dengan testis yang tidak turun atau ascendens testis dan juga hernia. Dan harus kita rujuk untuk dilakukan pembedahan, biasanya itu minimal pada usia 2 tahun. Lalu ada hernia diafragma. Hernia diafragma ini kasus langka karena pada hernia ini terdapat isi perut atau usus, biasanya usus, ke dalam rongga toraks melalui defek pada diafragma. Yang sering ditemui ini bersamaan dengan adanya hidamnion. Pada saat lahir dapat terjadi cyanosis, gawat napas, dan terlihat abdomen yang scaphoid. Nah, suara napas pada sisi yang terkena itu juga dapat menurun, berarti vesikularnya menurun, bahkan hampir tidak terdengar. Dan dapat terjadi masalah pemberian asupan dan juga terjadinya adanya gawat nafas ringan. Nah, ventilasi dengan menggunakan balon atau sungkup itu merupakan kontraindikasi karena akan menyebabkan lebih banyak udara masuk sehingga akan mengkompresi paru. Nah, ini jikalau kita temukan pada penyakit ini, segera kita rujuk untuk dilakukan penata laksanaan selanjutnya, yaitu pembedahan. Jadi pada kelainan-kelainan bawaan yang mayor ini, kebanyakan prognosisnya itu jelek. Jadi agar tidak terjadi semakin jelek dan juga semakin tidak tertangani sehingga membuat orang tua juga semakin khawatir, maka kita harus segera rujuk ketika kita sudah menemukan ini. Nah, jadi itu sekian dari informasi dari saya tentang kelainan bawaan pada kongenital yang tersering apalagi saya temukan di IPN sekarang. Terima kasih. Saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.